Halo semuanya, pada video ini saya akan melakukan praktikum networking dan remote Linux. Pada praktikum ini, Linux berjalan di VirtualBox sebagai server, sedangkan Windows digunakan sebagai klien. Tujuan praktikum ini adalah melihat alamat IP Linux, menguji koneksi jaringan, melakukan remote menggunakan SSH, serta melakukan transfer file antar perangkat. Langkah pertama adalah memastikan Linux dan Windows berada dalam jaringan yang sama. Di sini kita langsung saja kita masuk ke pengaturan atau settings, lalu kita ke network dan attention to-nya dari NAT diganti menjadi bridge adapter. Selanjutnya kita pilih OK. Langkah selanjutnya kita langsung saja start. Di sini saya skip untuk mempercepat ya teman-teman. Setelah masuk daftar file, kita masuk ke folder project. Kita ketikkan saja folder project. Setelah itu kita melihat isi pesan pada file tugas txt dengan menggunakan perintah cap. Kita enter saja. Nah, ini isinya seperti ini ya teman-teman. Hello. Selanjutnya, untuk melihat alamat IP Linux, kita bisa ketikkan saja IP. Nah, alamat IP akan digunakan untuk pengujian koneksi dan proses remote dari Windows ke Linux. Jadi alamat IP-nya ini yang bawah ini ya teman-teman, yang 192.168.2.164. Ini diingat untuk ke tahap selanjutnya kita akan menggunakan IP ini. Langkah selanjutnya teman-teman bisa coba ketikkan IP route. Nah, IP route ini digunakan untuk mengetahui gateway jaringan yang digunakan Linux. Dan gateway berfungsi sebagai jalur penghubung menuju jaringan lain atau internet. Nah, ini sudah ya teman-teman. Sudah terhubung gateway-nya. Selanjutnya kita ketikkan IP link untuk melihat interface jaringan yang tersedia atau untuk menunjukkan perangkat jaringan yang aktif pada sistem Linux. Kita enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita coba menguji koneksi internet dari Linux dengan ketikan ping 8.8.8.8. Alamat 8.8.8.8 ini merupakan DNS Google. Jika muncul balasan atau replay, berarti Linux sudah terhubung ke internet. Kita coba enter. Nah, kalau sudah keluar kayak gini, tandanya kita sudah terhubung ke internet, teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih ini cara berhenti ini gimana? Soalnya ini kan jalan terus. Nah, cara berhentinya ini dengan ketikan ctrl plus C. Nah, ini sudah berhenti ya teman-teman. Selanjutnya untuk mengetahui nama server, saya menggunakan perintah hostname. Kita enter. Nah, nama servernya ini adalah Java ya teman-teman. Sedangkan perintah hostname ctl digunakan untuk melihat informasi sistem yang lebih lengkap. Kita coba enter.
Nah, di sini tertera seperti hostname, sistem operasi, kernel, dan arsitektur perangkat. Selanjutnya kita coba cara untuk mengecek status SSH. Kita ketikkan saja sistem ctl status SSHD. Nah, ini berfungsi untuk melakukan remote access atau mengakses Linux dari komputer lain melalui jaringan. Nah, selanjutnya kita coba uji koneksi dari Windows ke Linux. Kita buka CMD di Windows dulu. Ping dan masukkan IP yang tadi ada di Linux. Kita ketikkan 192.168.2.164. Nah, jika udah ada seperti ini, tandanya dari Windows dan Linux sudah saling terhubung dalam jaringan yang sama. Langkah selanjutnya, kita coba remote Linux dari Windows menggunakan SSH. Kita ketikkan SSH spasi Java, lalu masukkan IP-nya 192.168.164. Nah, Java ini username-nya ya teman-teman, dan 192.168.2.164 ini adalah IP dari username Java. Lalu kita coba enter. Selanjutnya kita masukkan password dari username Java atau yang di Linux. Nah, ini sudah berhasil login ya teman-teman ke user Java atau login di Linux menggunakan CMD Windows. Selanjutnya kita coba jalankan perintah Linux dari Windows. Lalu kita ketikkan saja seperti pada awal video, pwd, lalu kita ketikkan ls, lalu kita masuk ke folder project, project. Selanjutnya kita tampilkan isi pesan di file tugas. Kita ketikkan saja set spasi tugas.txt. Nah, ini sama ya teman-teman, seperti pada awal video. Selanjutnya kita coba melihat user aktif dengan ketikan woami. Kita enter. Nah, woami ini berfungsi untuk mengetahui user yang sedang aktif. Lalu kita masukkan perintah selanjutnya wo. Nah, sedangkan perintah wo digunakan untuk melihat siapa saja yang sedang login ke sistem Linux. Lalu kita coba transfer file menggunakan scp. Kita bisa ketikkan scp spasi home
masukkan IP-nya 192.168.2.169.2 Untuk transfer file antar perangkat dalam jaringan saya menggunakan perintah SCP atau secure copy. Perintah ini digunakan untuk menyalin file secara aman melalui jaringan menggunakan protokol SSH. Kita enter aja. Yes. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, ini transfernya udah selesai ya teman-teman, udah 100%. Demikian praktikum network dan remote Linux yang telah saya lakukan. Sekian, terima kasih.